Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Cerita ini diangkat dari salah satu pendaki era 90-an bernama Purnomo. Mari sama-sama kita simak ceritanya sampai habis. Tepat pertengahan caturwulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Hari ini ambil rapor bro. Kalau aku paling bagus nilai rapornya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua, sebab jika aku sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila, atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, ini tidak bisa begitu, Le. Ya pasti kamu yang paling bagus nilainya, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Udahlah, ikut aja ideku, pasti seru, jawabku dengan sok-sokan. Seperti pikiranku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus walaupun bukan ranking pertama paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sebenarnya kita ini mau kamu ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alias sedikit diangkat. Kita naik Semeru via Tawon Songo. Jalur sepi bahkan terlarang bagi pendakian atau ilegal, jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati kalau ikut kamu, Le, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notaben si cengeng mau ikut juga. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku, walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik Semeru. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro, pintaku pada ibu. Lah, kamu minta uang kok dadakan gini sih nak? Ibu kan ya tidak punya uang, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Dengan segenap jiwa raga, aku berusaha mengerek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana cara membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah aku bawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian jam 3 Minggu dini hari kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pick up. Waktu yang kami tunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pick up bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pick up ini jurusan Tempeh ke Pasru Jambe. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami melalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satunya Lek Slamet. Lek Slamet merupakan pencari ijuk, aren dan kembang ijuk bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Mau kemana dik? Kok bawa tas gede-gede seperti itu? Tanya Lek Slamet. Mau ke Semeru pak. Pekerjaannya mencari ijuk. Kalau mau sekalian, nanti bareng saya naiknya. Tapi apakah kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Tanya Lek Slamet. Kalau kalian sudah sampai di Bunda Ratu, jalannya banyak cabang loh. Apakah sudah ada yang pernah ke sana?
Kalau itu kami sudah sering pak naik ke Semeru. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik ke Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu, sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitar pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet yang kami anggap sebagai pemandu tur atau guide. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah karena masih tergolong jalan perdesaan yang cukup lebar. Sembari saling berbagi cerita dengan Lek Slamet. Kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada babi hutan. Usahakan kalau beristirahat cari tanah yang lapang dan bersih dari deretan tumbuhan menjalar, kata Pak Slamet. Iya pak, tenang saja, kami pasti akan berhati-hati, ucapku kepada Pak Slamet. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Pak Slamet rupanya melakukan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek yang kami masyarakat daerah sini meyakini yang bau resiko. Gunung Semeru. Rapalan doa diucapkan. Serat menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang sangat cerah menyambut kami dengan bersama, dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya, tentunya dengan obrolan receh antara Pak Slamet, kami, dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Pak Slamet. Setelah Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Jangan mengumbar atau mengatakan yang tidak penting ya, tetap waspada. Ingat sama Tuhan, pesan si Pak Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan kompas, peta buatan Pak Slamet, jaket, dan sedikit makanan dan minuman yang kami beli di pasar tempe. Sepatu merek Kodachi andalan Suno sudah berubah, warna dari putih ke coklat kemerahan, akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaket merek Konikaku juga basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu. Sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Pak Slamet. Disinilah mulai terjadi hal aneh yang agak ganjil. Kamu apa tidak merasa aneh, Leh? Kok rasanya ada yang mengikuti? Tanya Suno yang agak takut. Kayaknya aku enak aja kok, Nuh. Masa siang bolong kamu udah nakut-nakutin? Gerutku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak, sebab si Hendro yang biasanya banyak omong tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung Toto juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Sono pun tidak pernah diam menebas lilangan demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kayak sudah malam, seru Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar jam 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spiderman era 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda, guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diam saja? Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau cari kayu, sekarang tidak mau bikin api dan masak mie, gerutku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. Sudahlah, jangan marah-marah terus, paling dia capek.
Kulihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk, kata Sunu seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, diusul suara cenggeret yang menekan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan tinggi menjulang. Senar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Api unggun sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, mie juga sudah siap. Ayo makan bareng sini, pintaku kepada Hendro. Namun sekali lagi Hendro tidak menggubris omonganku. Anak ini kok aneh banget sih, kesambet setan ya, dari tadi diam saja, kicau Sunu seraya mendekati Hendro. Aduh bro, lihatlah Endo bro, matanya hitam semua. Kenapa anak ini leh? Seru Sunu sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Kupegang tangan Sunu untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang biasa saja, namun bola matanya berubah menghitam, serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menunjukkan mukanya. Bulu halus di sepanjangan tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Sunu. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Saya dan teman saya ini pemuda desa yang tidak mengganggu. Kalau boleh tahu Anda ini siapa? Jawabku penuh ketakutan. Jadi kalian semua manusia. Terus sekarang mau apa masuk di kawasanku? Namaku orang sakti dari Semeru. Aku golongan raja. Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan gelap ini ada syaratnya, ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro. Syaratnya cuma satu, kalian semua harus mengabdi atau melatani dan tinggal di hutan ini seminggu, guna membantuku anak tampan. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami tidak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain, dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang, entah mati atau moksa di telan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha doa, meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno, pasti melakukan hal yang sama. Selama itu, makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam. Tuan, saya minta tolong, jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Tuan. Saya masih punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, Tuan. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa, permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan. Pur, katanya kalau kesambet di dalam hutan harus cari barang yang bisa menyala, kata Sunu yang sangat tidak aku mengerti. Barang menyala apa no? Aku nggak ngerti maksudmu, ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Le yang mencari ijuk. Kalau dilihat kayaknya rotan ini semakin menyala, kata Sunu seraya memperlihatkan rotan kering itu kepadaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk, aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi.
Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam, tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriring mendekatnya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu meletup-meletup dan berkobar-kobar, bahkan tidak jarang meledak dan melasat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian, dan sayup-sayup kami mendengarkan gending yang diiringi kidung macapat yang entah berasal dari mana. Duh, aku takut Pur, aku takut, rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Suara ayam hutan bersautan menandakan pagi akan datang. Walau sangatlah gelap dan gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang memerah saja. Kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami zuhur, asar, maghrib, dan isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan kami takut, apalagi pada murka Tuhan kami bersimpuh pada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar jam 5 pagi, aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang, mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin, tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadiran Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun, faktanya kami sudah siang hari belum juga sampai pada titik perpisahan dengan Pak Lek Selamat pencari ijuk kemarin. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama juga waktu kami lalui, namun belum juga sampai di permukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami. Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tidak lupa, Suno mendudukkan Hendro yang sedari digandengnya. Setelah tenda aku pasang, seperti biasa aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda, soalnya tanah yang miring. Aneh, ketika rotan diangkat, Hendro bisa bergerak. Tapi ketika tongkat rotan dimasukkan ke jaket si Hendro, akan berdiam dan berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan dan minum, bahkan minum kopi. Meski tanpa Hendro, karena dia masih terduduk diam alias kesambet. Lintingan tembakau bades yang terkenal gurih, aku buat sebat serta menghisapnya dalam. Sembari memikirkan hal yang aku juga tak mengerti akan mikir apa, aku terbawa dalam lamunanku. Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. No, apa kamu takut? Kalau aku sudah tidak peduli, No.
Aku sudah tidak takut sama sekali, kataku. Kalau sudah waktunya mati, pasti juga mati, Le. Tapi jangan sekarang, aku belum menikah, Le. Hehe, jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan, walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti. Aku dan Suno sudah siap apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam, dengan lintingan rokok tembakau bades yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup terdengar gending Jawa, disertai tembang mencapat yang kami dengar di malam pertama. Tiba keganjilan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng Kaliwunguan. Kami lihat dia seakan memerankannya dengan sangat leluasa. Semakin lama gerakannya, semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah, tanpa bisa berbuat apapun juga. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro. Dengan lama-kelamaan, kami seakan berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Anehnya, yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang yang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam. Sungguh sangat mengerikan. Anak ganteng, kamu datang dari mana, nak? Apa datang dari bawah sana? Tanya seorang nenek yang hanya memakai jari sepinggang dengan tubuh bungkuk dan kulit kering keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat mengerikan. Anu, Nek, saya dari kampung yang ada di bawah. Saya tidak tahu sekarang ini di mana. Jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kalian semua sekarang ada di hutan Bong. Anak di sini anak ganteng. Kamu dan temanmu bisa jadi cucuku. Sekali lagi nenek itu tersenyum menakutkan pada kami. Tidak masuk ke akal bagi kami kalau sudah masuk ke area alas Bong yang secara letak ada di tenggara alas Semeru. Padahal kami selama ini menuju barat laut. Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Ini tidak mungkin. Bahkan kalaupun itu terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun sedari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka, walaupun cuma seorang. Tiba-tiba aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang ada di dalamnya. Dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang sakti dari Semeru tidak sudi. Jangan sampai kau mengejar mencelakaiku anak-anak itu, teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Rintihan kesakitan pun terdengar dari mulutnya. Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Tuan. Ampun Tuan, jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro melepaskan si nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu. Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tak aku hiraukan, yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap, cuman gelap yang aku rasakan, dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno menggigil, entah karena takut, dingin atau lapar. Yang aku tahu Suno pun ikut merasakan masuk ke alam gaib alas Bong tersebut. Kita ini sebenarnya siapa sih, Leh? Aku sudah tidak kuat ini, aku ingin pulang, Leh, tangis Suno padaku. Apa? Kamu tadi ikut masuk, no? Apa kamu juga melihat wayang orang juga? Tanyaku yang dibalas anggukan. Iya, dari Suno.
Kalian semua sudah aman anak ganteng. Aku cuma menjaga dirimu dari setan hutang bong. Kamu tidak usah khawatir, temanmu ini cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan lelembut tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucap Hendro yang disertai suara seperti buto atau raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang aku inginkan jawaban, tapi aku tidak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali riuh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun saling bersautan. Pagi datang. Kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluarga yang membuat kami terus mencari jalan keluar ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, kami melanjutkan perjalanan pulang yang entah benar apa salah jalan yang kami ambil itu.